Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD LSD Magelang, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini saya beri tema menjadi kokoh. Kita akan lihat di dalam 2 Tawari pasal 13 ayat 18. 2 Tawari 13 ayat 18. Saya baca firman Tuhan, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kokoh berarti kuat, tidak mudah roboh. Demikianlah orang yang kokoh adalah orang yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Tidak akan mudah roboh dan kalah saat menghadapi tantangan hidup. Sama seperti umat Tuhan, orang-orang Yehuda, saat mereka menghadapi peperangan dengan orang Israel. Orang-orang Yehuda tidak diunggulkan karena kalah jumlah. Tetapi mereka akhirnya menang karena mereka, firman Tuhan bilang, menjadi kokoh atau kuat. Dan kita bisa lihat itu di ayatnya yang ketiga. Di ayat yang ketiga, saya baca firman Tuhan, Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kita lompat ayat 13. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Ayat 15. Dan orang-orang Yehuda memekikan pekik perang. Pada saat itu orang-orang Yehuda itu memekikan pekik perang. Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Ayat 17, Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Kita lihat, saya ingin menjelaskan dulu tentang peristiwa ini. Ini tentang kerajaan Israel dan yang disebut sebagai kerajaan utara dan dengan rajanya yaitu Yerobeam dan Yehuda sebagai kerajaan selatan dengan rajanya Abia pada waktu itu. Kita tahu bersama bahwa setelah Raja Salomo mati, Israel itu terpecah menjadi dua kerajaan, ya, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya. Kerajaan utara itu kerajaan Israel, kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda. Kalau kita lihat sebenarnya Israel ini sama seperti Yehuda, karena satu nenek moyang, sama-sama umat Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan meninggalkan Israel dan berpihak kepada Yehuda? Kita lihat fakta tentang kerajaan Israel saat itu. Yang pertama, mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan karena mereka merasa hebat sebagai kerajaan besar dan lebih suka menyembah kepada Allah-Allah bangsa asing. Kita lihat itu di ayat 8 sampai ayat 9. Dikatakan seperti ini. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Jadi kita lihat, mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka sudah menyembah kepada Allah yang disembah oleh bangsa asing.
Itu sebabnya janji Tuhan kalau kita lihat bagi orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak lagi mengandalkan kekuatannya, di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa Tuhan akan menentang orang-orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan mendapat kutuk, hukuman yang daripada Tuhan. Dan ini yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Yaitu kerajaan Israel yang sudah meninggalkan Tuhan. Fakta yang kedua tentang Israel adalah mereka juga berbalik melawan Tuhan. Ini adalah gambaran dari melawan penyembahan yang benar. Jadi mereka melawan umat Tuhan, kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda. Sebagai umat Tuhan yang pada saat itu tetap menyembah kepada Tuhan. Mereka berperang untuk melawan mereka. Ini sama dengan gambaran mereka melawan penyembahan yang benar. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 bagian B. Dikatakan, hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu karena kamu tidak akan beruntung. Jadi Raja Abia, Raja Yehuda, dia katakan, orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi kita lihat karena di sini orang-orang Israel berperang untuk melawan umat Tuhan, melawan orang-orang Yehuda. Dan orang-orang Yehuda ini adalah gambaran dari penyembahan yang benar. Karena mereka menyembah kepada Allah yang benar. Mereka tidak akan beruntung. Inilah yang menyebabkan kerajaan Israel kalah dalam peperangan dengan kerajaan Yehuda. Bentuk dari hukuman Tuhan bagi Israel. Kalau Israel sehati dengan Yehuda, tetap kepada Allah yang benar, pasti tidak akan terjadi yang namanya peperangan. Karena mereka satu hati. Ya, karena tidak mungkin Allah akan berperang melawan dirinya sendiri. Ya. Nah, kita lihat fakta tentang kerajaan Yehuda yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Abia. Yehuda mengandalkan Tuhan. Di ayat 18 katakan 2 Tawarik 13 ayat 8, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Inilah jawaban mengapa Yehuda menjadi kokoh dan menang. Karena mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Dan setiap janji Tuhan itu ya dan amin, pasti dia genapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa yang terjadi antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda ini mengajarkan kita sebagai umat Tuhan sekarang ini, dalam menghadapi setiap tantangan hidup, kita akan menjadi kokoh. Karena Tuhan itu hanya berpihak pada umatnya yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya mereka yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan dan yang mengandalkan kekuatan lain pasti akan ditinggalkan oleh Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Mereka tidak akan kokoh dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka akan kalah dan hancur. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang akan menjadi kokoh, yang akan menjadi kuat. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang memelihara kewajiban-kewajiban sebagai umat Tuhan, yaitu hidup melakukan firman Tuhan. Kita lihat di ayat 10, 2 Tawarik 13 ayat 10 dan ayat 11. Raja Abia berkata seperti ini, tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani
Tuhan sebagai imam, sedang orang-orang Lewi menunaikan tugasnya. Ayat 11, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Jadi kita lihat Abia, Raja Yehuda pada waktu itu, dia katakan kepada orang Israel, kepada Raja Yerobeam pada waktu itu, ketika mereka dalam peperangan, bahwa mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai umat Tuhan. Mereka tidak melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tetap kepada penyembahan yang benar. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya mereka menjadi orang-orang yang kokoh. Sedangkan orang-orang Israel pada waktu itu sudah meninggalkan Tuhan. Tidak lagi ada pada penyembahan yang benar. Itu sebabnya sekalipun mereka lebih besar jumlahnya, tetapi mereka tetap kalah. Kenapa? Karena mereka nggak kuat. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang akan menjadi kuat, kokoh. Sehingga setiap apapun tantangan yang dia alami, dia akan tetap berdiri. Dia tidak akan pernah kalah. Dia akan mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan berpihak kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa, dan sebelumnya saya berterima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813274224200088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami boleh ada sampai hari ini semua hanya berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya hanya Engkau-lah yang kami andalkan menjadi kekuatan yang memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, Engkau. Kami hendak bersyukur kepadamu, Allahku, hendak meninggikan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.